Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang kami dapat dari dosen kami, yaitu dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Di sini sebelum saya lanjut ke materi yang kami dapat, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Julian Hotman Dubulie. Kemudian yang kedua ada Verly Samuel Ray, dan yang ketiga ada Ricky Sakaria Wawo. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi kita nih teman-teman. Materi yang dapat kami bahas ini mengenai asuransi jiwa. Kita harus mengetahui apa sih pengertian dari asuransi jiwa ini. Pengertian dari asuransi jiwa ini adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dari pihak nasabah yang meninggal dunia, mengalami kecelakaan, cacat permanen maupun risiko lainnya yang tidak disengaja. Nah, karena perannya tersebut, produk asuransi ini penting untuk dimiliki, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai tulang punggung satu-satunya dalam keluarga. Kemudian manfaat dari asuransi jiwa ini pada dasarnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pemiliknya, melainkan pada ahli warisnya. Nah, oleh sebab itu, demi mengantisipasi adanya risiko yang tercantum pada produk keuangan tersebut, asuransi ini penting untuk dimiliki agar kehidupan anggota keluarga tercinta tetap terjamin walaupun telah ditinggalkan oleh tulang punggung utama keluarga. Kemudian ada beberapa manfaat dari asuransi jiwa ini. Yang pertama itu ada proteksi dari risiko kematian, yang kedua menjaga kelangsungan hidup keluarga atau ahli waris, yang ketiga santunan cacat sebagian maupun cacat total, yang keempat membantu pengelolaan keuangan, yang kelima manfaat tambahan investasi, yang keenam membantu tercapainya target biaya pendidikan, dan yang terakhir yang ketujuh persiapan pensiun. Kemudian kita masuk dalam ciri-ciri asuransi jiwa, yang dimana ada 3 bagian ciri-ciri dari asuransi jiwa ini, yaitu umumnya lebih dari 1 tahun, kecuali polis perjalanan atau rider dari suatu polis jangka pendek. Yang kedua, objek pertanggungan, yaitu jiwa manusia dan juga fisik manusia. Dan yang ketiga, resiko yang ditanggung, yaitu kematian, cacat badan, biaya pengobatan, dan juga kehilangan pendapatan. Kemudian jenis-jenis dari asuransi jiwa, yang dimana terdapat 4 jenis asuransi jiwa yang pada umumnya diajukan oleh masyarakat, yaitu yang pertama asuransi jiwa berjangka atau term life, yang kedua asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, yang ketiga asuransi jiwa unit link, dan yang keempat asuransi jiwa dwiguna. Dokumen yang perlu disediakan dalam membeli asuransi jiwa. Sederhana, berikut adalah beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan produk asuransi jiwa, yaitu yang pertama formulir pendaftaran asuransi yang telah diisi, kedua KTP, ketiga kartu keluarga, dan keempat akte kelahiran. Tips memilih asuransi jiwa yang terbaik dan sesuai kebutuhan. Memilih asuransi jiwa terbaik dan sesuai kebutuhan perlu dilakukan dengan cermat dan melalui sejumlah pertimbangan. Berikut adalah beberapa tips dalam memilih asuransi jiwa. Yang pertama, pilih sesuai kebutuhan. Kedua, cek kondisi keuangan. Ketiga, riset dan cermati kualitas produk. Keempat, besarnya premi. Kelima, manfaat yang ditawarkan. Dan keenam, reputasi perusahaan asuransi. Uang santunan dan pengembalian. Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang dimaksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dan penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, terdapat perbedaan dengan asuransi kerugian. Asuransi jiwa berakhir. Berikut beberapa hal yang membuat asuransi jiwa berakhir. Yang pertama, karena terjadi evenement. Yang kedua, karena jangka waktu berakhir.
Yang ketiga, karena asuransi gugur. Yang keempat, karena asuransi dibatalkan. Berikut ini penjelasan dari materi asuransi jiwa. Perlukah kita sebagai masyarakat memiliki asuransi jiwa? Kalau ditanya seperti itu ya jelas penting lah. Kenapa itu penting? Karena asuransi itu ada itu sebagai lembaga jaminan untuk membantu masyarakat dan tentunya itu meringankan beban pemerintah. Kenapa saya bisa sampaikan bahwa ini untuk mengurangi beban pemerintah? Karena dengan adanya asuransi, ketika adanya resiko, maka ahli waris ataupun yang bersangkutan itu akan mendapatkan yang namanya uang pertanggungan. Nah, artinya itu sekaligus membantu masyarakat orang yang terasuransi untuk kelanjutan hidupnya dan juga membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Karena orang tahu bersama, kalau dalam satu keluarga yang bekerja hanya satu sudah tulang punggung dan ternyata dia terjadi resiko, anak-anak pada setengah mati, ya kan? Kalau sudah seperti apa? Nah, itu kenapa asuransi itu penting seperti itu. Itu kenapa dia lagi disampaikan sangat-sangat penting. Karena asuransi sangat penting, maka PNS pun sekarang sudah ada yang namanya asuransi. Taspen itu kan asuransi. Dia menerima manfaat pensiun. Nah, itu artinya bahwa memang asuransi itu penting. Cuman memang kesadaran terhadap asuransi itu yang masih kurang. Itu kenapa OJK bersama dengan lembaga-lembaga asuransi yang lain, bukan terkhususnya kan, seluruh lembaga asuransi itu masih dalam melaksanakan, selalu sering melakukan namanya edukasi. Karena asuransi itu yang ada di pemikiran seseorang, orang awam, nanti mati berapa doi, betul nggak? Asuransi nggak seperti itu loh. Itu ada namanya asuransi pendidikan. Asuransi itu kan hanya sakit dibayar, meninggal dibayar, enggak. Ada di situ namanya asuransi pendidikan. Ada di situ namanya asuransi pensiun. Ada di situ namanya asuransi purna jabatan. Ada asuransi kecelakaan. Ada asuransi rawat inap. Nah, makanya saya sampaikan tadi, ada yang lebih spesifiknya seperti apa. Nah, yang saya sebutkan tadi itu secara umumnya, secara generalnya seperti itu. Ada yang lagi? Atau kurang jelas? Nah, itu juga kan Pak, di zaman sekarang masih banyak orang yang masih bingung dalam memilih asuransi yang betul. Jadi bisa dijelaskan Pak bagaimana cara memilih asuransi jiwa yang tepat? Kalau dulu asuransi itu beda dengan jualan produk, jualan makanan gitu, atau jualan kayak kafe. Asuransi itu berbeda, nggak langsung bisa dibilang bahwa misalnya jual kesehatan, langsung bawa ke adik, nih ada produk asuransi kami tentang kesehatan, mau nggak? Ini nggak seperti itu asuransi. Asuransi itu ada namanya fact finding and claim the needs. Jadi asuransi itu diberi sesuai dengan kebutuhan. Orang kalau ke kafe, duduk kafe, nah pengennya makan nasi goreng, tiba-tiba pelayanan dia datang bawa lalapan, kecewa gak? Itu yang terjadi pada masyarakat yang merasa kecewa terhadap asuransi. Kenapa? Karena yang ia beli tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, makanya perlu namanya consultative selling, perlu namanya melihat kebutuhan. Ini contoh nih, ini sudah punya BPJS kesehatan. Kalau kita nggak perlu melakukan BPJS, ya kan? Walaupun asuransi itu double claim. Yang dimaksud dengan double claim artinya walaupun sudah dibayar BPJS, asuransi akan membayar dalam bentuk uang 10 reimbursement. Itu namanya double claim. Beda dengan asuransi umum. Kalau asuransi jiwa itu seperti itu. Nah, ini tadi sudah punya BPJS, tapi punya anak kecil. Berarti yang dibutuhkan adalah asuransi pendidikan. Ya kan? Kalau dia sekolah nanti, dia bisa dapat beasiswa. Dia bisa sampai perguruan tinggi, sampai selesai sampai bekerja. Dan kalau seandainya terjadi resiko pada orang tuanya, anak ini tetap dapat beasiswa. Jadi anak ini tetap bisa sekolah tanpa ada orang tuanya. Nah, jadi kalau ditanya produknya seperti apa yang cocok, itu tergantung manfaatnya berbeda-beda. Jadi setiap personal atau setiap pemegang polis itu punya yang namanya daya beli masing-masing. Contoh, ada yang di sini beli sebagai ahli waris, jadi dia persiapkan asuransinya itu untuk ahli warisnya, warisan. Ada yang beli asuransi khusus untuk kecelakaan.
Ada yang beli asuransi untuk kesehatan. Contoh, dia beli asuransi tapi khusus untuk mengcover 53 penyakit kritis. Ada juga yang membeli asuransi, itu asuransinya untuk pendidikan. Ada juga yang membeli asuransi bukan untuk pendidikan, bukan untuk penyakit kritis, tapi untuk persiapan pensiun. Jadi ketika dia pensiun nanti tidak terjadi risiko, maka dia akan mendapatkan semacam imbalan dari asuransi tadi. Jadi nggak hangus. Itu bedanya asuransi kesehatan beda sama asuransi kayak BPJS atau asuransi umum. Asuransi umum itu kayak kebakaran rumah, asuransi rumah, mobil. Itu pakai nggak dipakai, hangus. Ya. Kalau asuransi jiwa nggak dipakai, dikembalikan. Tentunya diberikan berdasarkan dengan pengembangan yang ada. Yang terjadi saat ini banyak yang kecewa. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang dibeli. Dia pengen punya asuransi beasiswa pendidikan, yang dikasih asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, kan beda. Itulah kurang lebih. Kapan waktu terbaik kita membeli asuransi? Kalau di asuransi yang paling baik ya termuda, yang paling muda, yang sudah menghasilkan, artinya yang sudah bisa mendapatkan gaji. Kenapa sih seperti itu? Karena semakin muda seseorang, ya, semakin muda seseorang maka uang pertanggungannya semakin besar. Apa itu uang pertanggungan? Uang pertanggungan itu adalah uang proteksi. Contoh, mana pada umur berapa sekarang? 19 tahun, pada umur 19 ikut asuransi kesehatan, atau asuransi masa tua lah, ya, pensiun nanti dapat. Nah, umur 19 tahun, contoh dengan premi tahunan 6 juta rupiah. Premi 6 juta tahunan, adik bisa dapat yang namanya uang proteksi asuransi sampai dengan 2 miliar. Jadi kalau adik terjadi risiko, ahli waris nanti atau orang tua akan mendapatkan 2 miliar umur 19 tahun dengan premi 6 juta. Saya usia 35 tahun. Saya mengambil produk yang sama dengan adik dengan premi yang sama 6 juta rupiah. Saya nggak bisa dapat 2 miliar, saya hanya bisa dapat 1 miliar. Setengah yang beda. Kenapa? Semakin muda, uang pertanggungannya semakin besar. Kenapa? Karena hitungan kalkulasi perhitungan matematika itu semakin tua semakin tinggi resikonya. Gak ada yang paham, maksudnya paham saya maksudnya. Begitu juga laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, perempuan itu resikonya lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Perempuan itu melahirkan, resiko melahirkan sangat tinggi. Resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu yang mendasari. Kalau ditanya kapan, ketika dia mampu membeli asuransi. Contoh 20 tahun, tapi belum bekerja, belum mampu, jangan beli, Pak. Kenapa? Itu akan membebani adik. Ya. Dan tidak semua yang masuk asuransi itu akan diterima. Di sini ada namanya ISPAJ, adalah surat permintaan asuransi jiwa. ISPAJ namanya surat permintaan asuransi jiwa. Nah, di situ akan dilihat pas-pas risikonya. Nah, jadi tidak semua orang, contoh saya masuk asuransi, tapi saya sudah sakit, sudah mengidap penyakit, contoh apa gitu, itu akan diterima deh asuransinya. Itu ada nggak bisa beli asuransi. Jadi yang bisa masuk asuransi, yang pertama harus berbadan sehat, tidak hamil, dan mampu bayar. Kalau 3 itu tercukupi ada bisa, tapi kalau 3 itu nggak bisa, belum. Saya sehat, saya nggak hamil, saya belum bekerja, itu nggak bisa. Karena asuransi itu bukan menghilangkan, tapi asuransi itu untuk mengalihkan resiko. Resiko itu apa? Bukan resiko kesehatan, resiko yang pertama resiko finansial. Asuransi itu untuk mengurangi yang namanya resiko finansial apabila terjadi resiko untuk menghilangkan depan. Kalau terlalu cepat sakit. Ada lagi? Boleh tahu Pak, bagaimana perusahaan asuransi menentukan besaran premi yang harus dibayar? Bergantung umur dan kelas resiko. Kalau umurnya adik sudah lebih dari 50 tahun, otomatis preminya lebih besar. Dan kelas risiko pekerjaan. Contoh, adik cuma kerja administrasi, nggak punya risiko tinggi. Adik hobinya main bola, bukan terjun payung tuh. Tapi adik tinggal di sebelah pabrik bom. Risikonya tinggi dong, meledak habis. Jadi, untuk melihat besaran premi, itu tergantung yang pertama, itu ada namanya tabel mortalita, Pak. Tabel mortalita bisa di Google lah, googling. Tabel mortalita itu menghitung tentang kelas risiko. Di asuransi itu ada 4 kelas risiko. Risiko kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 itu yang nggak punya risiko apa-apa. Contoh, bayar asuransi
Kalau kelas 2 satpam security. Yang kelas 4 ini yang bekerja di tambang. Oh, yang punya kelas risiko tinggi lah. Mekanik alat berat. Itu jadi itu tergantung namanya tabel mortalita. Di dalam tabel mortalita itu pasti ada. Di tabel mortalita itu nanti ada kelas risikonya. Semakin besar risikonya, semakin besar juga. Contoh, saya pengen 2 miliar, saya pekerja biasa, saya cuma bayar per tahun 10 juta. Tapi kalau saya seorang pilot atau seorang tentara yang pengen medan perang, saya pengen 2 miliar, saya harus bayar bukan 10 juta, mungkin 50 juta preminya, supaya bisa dapat uang asuransi 2 miliar. Ini tergantung kelas risiko di tabel mortalita. Begitu ya. Ceritakan lagi, apakah premi asuransi akan dikembalikan? Bukan premi asuransi akan dikembalikan, tergantung programnya. Kalau nama ada yang namanya personal accident (PA). Nah, PA itu 2 macam. Itu asuransi khusus untuk kecelakaan diri. Dia mulai dari kontraknya minimal 1 tahun ini. Preminya 115.000. Satu kali bayar 115.000. Tapi kalau terjadi resiko, asuransi akan bayar 50 juta. Setiap jari, ujung kaki sampai ujung kepala itu akan diasuransikan, akan dihitung sesuai dengan persentase. Jadi contoh kalau ada KGP putus, bayar dulu, asuransi kasih 12 juta setengah. Tapi yang sekali bayar 115.000, 115.500. Nah itu namanya personal accident. Itu sekali pakai, sekali bila tidak terjadi resiko selama 1 tahun, hangus 111.500 itu. Ada juga yang namanya kesehatan tadi, asuransi pendidikan. Nah, dia store setiap bulan 500.000. Tapi ketika dia akan dikembalikan bukan yang di store, tapi bahkan lebih. Contoh, ketika dia masuk SD dapat beasiswa berapa, saya ada dulu asuransi, SMP dapat berapa, SMA berapa. Kalau asuransi pensiun itu udah ada namanya investasi dan kesehatan. Nah, akan dilihat hasil investasinya berapa nanti setelah masa kontraknya selesai. Masa kontraknya tergantung ada mau ambil berapa tahun, atau 15 tahun kan, 20 tahun, ataupun sampai 99 tahun bisa. Tetapi kapan saja bisa diambil, karena ada yang namanya fasilitas redemption sebagian. Jadi contoh nih, ada ikut asuransi investasi untuk hari tua, sudah jalan 20 tahun atau sudah jalan 10 tahun, tiba-tiba ada yang perlu uang, kan bisa ambil, ada yang perlu uang sebagian sih, namanya redemption sebagian, tapi asuransinya tetap jalan. Jadi kalau ditanya ada pengembalian, ya ada pengembalian berdasarkan dengan alokasi investasi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah asuransi. Hukum dalam number, hukum bilangan besar, hukum. Jadi contoh, tapi kalau di asuransi minimal diambil harus di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun, nggak sebanding apa yang di store. Kenapa nggak sebanding? Contoh, saya sudah store selama 5 tahun itu 50 juta. Kalau ada yang mau ambil di bawah 5 tahun, contoh cuma 30 juta. Itu ada potongan 20 juta. Itu ada namanya biaya asuransi. Nah, kenapa harus ada biaya asuransi? Ini contoh. Ada ikut 500.000 per bulan, uang asuransinya 1 miliar. Baru sebulan ikut, contoh ada OSI A ikut, baru 1 bulan tabrak, langsung dibayar oleh perusahaan asuransi 1 miliar, bukan 500 juta, bukan 500.000. Bukan dibayar, jadi kan siapa yang rugi? Ya asuransi. Makanya asuransi nggak mau orangnya itu meninggal. Kalau dibilang asuransi pengen orang meninggal itu salah, iya kan? Kenapa? Kalau meninggal lebih besar yang dibayarkan asuransi daripada yang disetor, gitu. Itu makanya ada namanya hukum bilangan besar. Coba BPJS yang kita bayar, dorang nggak mau ada orang masuk rumah sakit, karena kalau banyak masuk rumah sakit semakin besar biayanya yang keluar. Dorang sudah sehat, kami juga begitu, kami nggak mau ada orang yang meninggal ikut asuransi. Kenapa? Dia baru bayar 1 juta, kami harus bayar 1 miliar. Iya kan? Karena kita kalau dibilang asuransi pengen orang cepat meninggal, siapa bilang? Kami berdoa supaya nggak ada resiko, supaya selesai kontrak, selesai pengembalian uang, selesai. Karena kalau sampai baru 2 bulan ikut, 1 tahun lah ikut, baru 6 juta dia store, kami harus bayar 500 juta, 1 miliar. Kalau dia masih muda 2 miliar, 6 juta itu lebih dari 2 miliar. Nah, kalau ada setengah asuransi yang masuk, nasabah asuransi Unabi itu ada 8.000. Kalau 4.000 terjadi resiko meninggal, ya bagus. Nah itu yang sementara. Kadang orang nggak paham. Orang berpikir bahwa asuransi itu kalau meninggal apa? Tapi nggak tahu ternyata di dalam asuransi itu banyak jenis.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah berkesempatan untuk menonton video kami. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.